Orang yang berjalan terjauh di depan berukuran sedang, dengan penampilan yang sangat biasa. Sepasang mata berkedip-kedip dengan pancaran merah membara, bahu lebar, kontras antara seragam emas dan merah dan wajah yang tidak terlalu tampan masih membuatnya mengesankan dan mengancam. Orang ini adalah Kapten Tim Akademi Blazing, Huo Wushuang. Sistem serangan kekuatan peringkat 42, Battle Spirit Master. Semangatnya agak mirip dengan Liu Erlong, naga api. Hanya naga api Liu Erlong yang lebih menyukai api Yin. Sedangkan naga apinya adalah naga tiran bertanduk satu, benar-benar berjalan di jalur eksplosif. Dalam kualifikasi ini dia sudah dikenal di antara Spirit Masters sebagai yang paling kuat secara langsung. Dia juga penyerang andalan Blazing Academy. Semua 7 siswa akademi berkobar berdiri sangat dekat, dan tepat di belakang Huo Wushuang adalah Master Roh sistem serangan kekuatan lain, peringkat 38, tanpa fitur luar biasa. Data menunjukkan bahwa roh orang ini adalah macan tutul api. Jauh di belakang ada 2 orang, 2 pemuda dengan ekspresi muram. Penampilan mereka persis sama, tak disangka sepasang kembar. Yang satu bernama Huo Yun dan yang lainnya Huo Yu, roh mereka adalah Fire Crane. Mereka juga merupakan elemen api sistem serangan kelincahan yang dibicarakan oleh Grandmaster Battle Spirit Masters. Kekuatan roh mereka berdua telah mencapai peringkat 39, hanya garis tipis dari peringkat ke-40. Terjauh di belakang adalah 2 pria dan 1 wanita, 2 master roh pria sangat tinggi dan lebar, wajah mereka gagah berani, dan jika dilihat dari penampilan, mereka benar-benar akan dianggap sebagai master sistem serangan kekuatan spirit. Tetapi Grandmaster telah memberitahu tim Akademi Shrek bahwa keduanya bukanlah sistem serangan kekuatan, melainkan sistem tambahan. Hanya dukungan mereka yang mengandung kemampuan serangan tertentu. Jika lawan tidak terlalu kuat, karakteristik dukungan mereka bahkan tidak akan terlihat. Roh mereka juga anehnya identik, keduanya memiliki percikan. Itu benar, Sparks, sejenis roh yang tidak biasa. Dan di antara keduanya adalah satu-satunya wanita di seluruh tim Akademi Blazing, seorang gadis yang sangat cantik, seragam emas yang dikenakannya melengkapi dirinya. Serasi dengan rambut panjang merah tua, mampu mengobarkan api pria manapun, dia sangat menarik perhatian. Meskipun dia adalah satu-satunya wanita di antara Blazing Academy, dia adalah yang tertinggi di antara 7 anggota, dan tubuhnya berbentuk sangat baik. Berdiri di tengah dengan senyum tipis yang konstan, ada cahaya merah samar di sekelilingnya. Jika seseorang mengira dia adalah anggota terlemah Akademi Blazing dalam pertarungan, maka itu akan menjadi kesalahan fatal. Karena selain kapten, gadis ini adalah master roh peringkat ke-40 Akademi Blazing lainnya, dan bahkan peringkat tertinggi di seluruh tim. Sistem kontrol peringkat 43 Battle Spirit Master, Huo Wu. Dia adalah jiwa dari tim, serta wakil kapten mereka. Rohnya adalah dia sendiri, menggunakan bayangannya sendiri, bayangan api. Sebelum dimulainya pertandingan, Tang San hanya punya waktu untuk melihat formasi Spirit Master di sisi lain. Bukan karena Akademi Shrek terlambat menerima informasi, tetapi Grandmaster sengaja memberi mereka pukulan kasar terhadap lawan sebelum pertandingan. Menang memang penting, tetapi bagi Grandmaster, bahkan lebih penting bagi anak-anak untuk menjadi dewasa. Dalam pertempuran antara Spirit Masters, Anda sering harus beradaptasi dengan musuh. Saat menghadapi musuh, mereka tidak akan pernah memberitahu Anda tentang keadaan mereka. Yang ingin dikultivasikan oleh Grandmaster adalah kemampuan Tang San untuk menilai musuh. Sebagai jiwa tim, kemampuan beradaptasinya jelas yang paling penting. Dari 7 lawan, yang paling menarik perhatian Tang San bukanlah yang dianggap sebagai penyerang frontal paling kuat, Huo Wushuang, melainkan sistem kontrol Spirit Master Huo Wu di antara 2 sistem tambahan Spirit Masters di belakang. Meskipun lawan kali ini masih kalah dengan Akademi Lapis Baja Gajah dalam hal kekuatan roh, dengan hanya memiliki 2 leluhur roh peringkat 40, karena mereka dapat mengalahkan Akademi Lapis Baja Gajah, tidak perlu meragukan kekuatan mereka. Wasit berjalan ke tengah, kedua belah pihak, salut. Ke-14 anggota kedua tim berbaris, memberi hormat kepada rekan-rekan mereka. Tatapan Dai Mubai bertemu dengan Huo Wushuang, dan Tang San tidak bisa menahan pandangannya untuk bertemu dengan Huo Wu. Kompetisi masih belum dimulai, tetapi bau mesiu memenuhi ruang di antara mereka. Huo Wushuang memelototi Dai Mubai, tatapan mereka bertabrakan. Dengan suara rendah dia berkata, "Hari ini adalah saat kemenangan beruntun Anda berakhir." Dai Mubai dengan samar berkata, "Itulah yang ingin saya katakan. Hari ini, salah satu dari 2 tim kami tidak akan bisa terus menang." Tatapan Huo Wushuang beralih ke Tang San di sisi Dai Mubai, itu sangat disayangkan. Jika sistem kontrol Anda Spirit Master bukan tipe tanaman, maka mungkin Anda masih memiliki kesempatan. Tapi,
Sekarang saya menyarankan Anda untuk kehilangan. Dengan cara itu Anda setidaknya bisa menghemat kekuatan Anda untuk pertandingan berikutnya. Dai Mubai mencibir sebagai balasan. Bahkan, dalam hati dia juga ragu. Bagaimana dia tidak tahu bahwa Master Roh tipe tanaman secara alami ditekan oleh Master Roh tipe api? Dan 7 lawan semuanya bertipe api. Tang San tidak diragukan lagi adalah bagian terpenting dari tim Akademi Shrek. Jika dia ditekan oleh lawan, maka mengalahkan Akademi Berkobar dengan formasi mereka saat ini tidak diragukan lagi adalah ocehan gila. Bahkan jika dia dan Ju Zhu King memiliki macan putih neraka, mereka mungkin masih tidak bisa mengalahkan semua lawan. Untuk tidak mengatakan fakta bahwa Ju Zhu King tidak ada dalam pertarungan ini. Kepada siapa rusa itu akan jatuh, masih teka-teki. Kamu bisa melepaskan semangatmu. Suara wasit naik sekali lagi. Dalam sekejap, panggung utama ditutupi oleh cahaya. Cahaya cincin roh yang kuat membanjiri seluruh panggung, tanpa diragukan lagi, kedua belah pihak memiliki konfigurasi cincin roh yang optimal. Membandingkan cincin roh, mereka benar-benar seimbang. Kedua belah pihak memiliki 2 leluhur roh peringkat 40 bersama dengan 5 tetua roh peringkat 30. Kedua belah pihak benar-benar seimbang dalam level. Tentu saja, masih ada celah di cincin roh 10.000 tahun Tang San yang memicu teror. Tapi bagaimana pertarungan tim? Secara keseluruhan, kesenjangan kecil sama sekali tidak bisa menjadi kunci untuk mengubah seluruh pertempuran. Tatapan Tang San menyapu formasi, tetapi selalu mendarat di wanita muda jangkung bernama Huo Wu. Namanya sama dengan Xiao Wu, keduanya memiliki kata Wu. Tapi gadis ini memberi Tang San perasaan yang sangat tidak biasa. Bahkan jika dia selalu tersenyum, auranya sangat tertutup. Bahkan dengan kekuatan Tang San dan mata setan ungu, dia masih tidak dapat melihat dengan jelas kekuatan apa yang disembunyikan gadis ini. Roh melompat, dan tekanan tak berwujud meremas kedua sisi seperti 2 dinding besar. Setelah wasit mundur, kedua belah pihak secara bersamaan kembali ke formasi akrab mereka. Akademi Berkobar masih memiliki formasi segitiga, sedangkan sisi Akademi Shrek masih memiliki Dai Mubai, Tai Long, dan Huang Yuan di depan, Jiang Ju di belakang, dan Tang San, Xiao Wu, dan Jingling di tengah. Dengan formasi, tidak diragukan lagi pengaturan Akademi Berkobar tampak lebih ofensif, sementara pihak Akademi Shrek tampak relatif konservatif. Pertandingan dimulai. Seiring dengan perintah wasit, kedua belah pihak bergerak pada saat pertama. Dai Mubai tiba-tiba maju selangkah, membuat seluruh panggung bergetar. Huang Yuan dan Tai Long mengikuti di sisinya. Ketiganya secara bersamaan menekan rekan-rekan mereka dengan berat 5.000 ton guntur. Di pinggang mereka muncul sehelai rumput perak biru yang ramping dan sangat tahan lama. Hong. Pada saat ini, api yang mengamuk melompat dalam sekejap di tengah barisan musuh. Lampu merah menyala memenuhi setengah panggung dengan udara panas yang menyengat. Api yang mengamuk naik hampir bersamaan dari ketujuh anggota tim Akademi Berkobar. Cincin roh pertama setiap orang melepaskan cahaya yang menyilaukan. Percikan memancar di sekitar 2 sistem tambahan Spirit Masters, bintik-bintik kecil yang tak terhitung jumlahnya di udara dengan cepat mengembun ke arah percikan itu. Seiring dengan bintik-bintik merah dari pengumpulan cahaya, percikan api dengan cepat tumbuh lebih besar, berputar di atas kepala ketujuh orang itu. Huo Shuang dengan berani melangkah maju dengan sistem serangan kekuatan Spirit Master lainnya. Raungan naga yang bergema naik dari tenggorokannya, dan api yang mengamuk di sekujur tubuhnya samar-samar berbentuk naga di belakangnya. Peningkatan tubuh roh membuat tubuhnya membengkak, menutupi kulitnya dengan lapisan sisik merah tua yang menyala-nyala. 2 sistem serangan kelincahan Spirit Masters Huo Yun dan Huo Yu memutar di sekitar mereka. Sepasang sayap yang sangat indah membentang di belakang punggung mereka. Meskipun mereka tidak bisa terbang, mereka masih maju dengan cara melengkung yang aneh, meluncur di sekitar, target mereka di tengah tim Akademi Shrek, Tang San. Setelah percikan yang menyilaukan mengembun di udara satu demi satu, mereka dengan cepat mengalir ke yang lain. Saat setiap percikan masuk, itu membuat api siswa Akademi Blazing semakin ganas. Tanpa ragu, ini adalah tim dengan kerjasama yang sangat diam-diam. Pertandingan baru saja dimulai, tetapi mereka sudah mendapatkan keuntungan total. Di medan perang, hanya ada 3 orang yang tidak bergerak. Di sisi Akademi Shrek adalah Tang San dan Jiang Ju, dan di sisi berlawanan, sistem kontrol Master Roh Huo Wu. Jiang Ju tidak bergerak karena kemampuan penyembuhannya, dan sekarang masih belum waktunya untuk sembuh. Tapi Tang San dan Huo Wu masih saling memandang, tidak berakting. Xiao Wu dan Jingling secara bersamaan melintas ke samping, bertemu dengan 2 sistem serangan kelincahan Spirit Master lawan, dengan keras bertabrakan secara langsung di medan perang.
Dai Mubai dan Huo Wushuang dengan keras meledak dengan kemampuan roh kedua mereka, keduanya tersentak secara bersamaan. Huo Wushuang mundur selangkah, tetapi Dai Mubai tidak bergerak sedikit pun. Keduanya sama-sama memiliki roh yang sangat kuat, tetapi Dai Mubai masih memiliki keunggulan dalam kekuatan roh. Namun, Dai Mubai juga tidak terluka. Telapak tangan harimaunya sudah agak dijilat oleh api, mengeluarkan bau hangus. Wushuang jelas sangat tidak berdamai dengan didorong mundur. Dengan raungan ledakan, dia sekali lagi dengan kaku menyerang ke depan tanpa menggunakan kemampuan roh apapun, menyerang Dai Mubai tanpa norak apapun. Pembelaannya adalah reputasi, langsung, yang tak tertandingi. Sistem serangan kekuatan akademi berkobar lainnya, Spirit Master, agak kurang beruntung, menghadapi serangan dari Tai Long dan Huang Yuan. Roh Tai Long adalah orangutan Fajra, dan sekarang di bawah Spirit Body Enhancement, kekokohan tubuhnya sudah sangat menakutkan. Bahkan jika dia masih tidak bisa dibandingkan dengan rekan-rekan Akademi Lapis Baja Gajah yang abnormal itu, otot-ototnya seperti ular melingkar memberi perasaan lebih banyak kekuatan. Serangannya juga merupakan kekuatan murni yang paling sederhana. Pada dasarnya tidak peduli siapa lawannya, dia akan membiarkan lawan membombardirnya, dan dia akan sama-sama mengepalkan tinjunya. Dan Huang Yuan dengan cepat melompat, cahaya kuning keluar dari cakar tajamnya, langsung menuju dada lawan. Ketika ada sedikit perbedaan dalam level, pertarungan 2 lawan 1 seharusnya tanpa ketegangan. Tetapi pada saat ini, kekuatan Akademi Blazing segera muncul. Percikan api yang terus-menerus mengembun di udara pada awalnya didistribusikan secara merata di seluruh 5 anggota tim lainnya, tetapi ketika serangan gabungan dari Huang Yuan dan Tai Long menyerang guru roh macan tutul api itu, percikan di udara tiba-tiba berakselerasi, tembakan kekuatan mereka yang terkumpul ke dalam tubuh Master Roh Macan Tutul Api dalam sekejap. Segera, lingkaran cahaya merah keemasan dilepaskan dari dalam Fire Leopard Spirit Master, energi yang luar biasa tiba-tiba berkembang, secara tak terduga memukul mundur serangan Tai Long dan Huang Yuan. Bahkan jika itu tidak melukai keduanya, krisis Fire Leopard Spirit Master sudah dengan mudah diselesaikan. Dia segera pergi ke arah yang tampaknya lebih lemah dari keduanya, Huang Yuan. Baik kekuatan serangan atau kecepatan, keduanya tiba-tiba meningkat ketika awan besar bunga api mengalir masuk. Kontrol tambahan yang bagus. Mata Tang San menjadi cerah, dia sudah dengan jelas menilai kondisi lawan. Trio dari 2 dukungan dan 1 kontrol itu sebenarnya harus dianggap sebagai trio sistem kontrol Spirit Masters. Kedua orang besar itu bukan hanya Master Roh sistem tambahan biasa, tetapi juga sistem kontrol tambahan yang sangat tidak biasa. Dalam pertempuran, mengandalkan kemampuan dukungan mereka untuk melakukan kontrol, secara selektif membantu anggota tim mereka. Dalam beberapa hal, metode ini agak mirip dengan Ning Rongrong dari 7 Iblis Shrek. Meskipun semangat mereka tidak luar biasa seperti Pagoda Ubin 7 Harta Karun, ketika keduanya secara bersamaan mendukung satu orang, tidak diragukan lagi secara substansial dapat meningkatkan kekuatannya untuk waktu yang singkat. Ini juga merupakan alasan penting mengapa mereka hanya memiliki 2 sistem serangan kekuatan Spirit Masters. Setelah melihat ini dengan jelas, Tang San akhirnya bergerak. Dengan kecepatan berpikir, rumput perak biru tiba-tiba mundur, menarik kembali Huang Yuan dan Tai Long, secara bersamaan membuat mereka mundur ke satu arah di bawah kendali tepat Tang San. Dan mundur pada saat yang sama adalah Dai Mubai yang melawan Huo Wushuang. Dai Mubai dan Huo Wushuang bisa dikatakan seimbang. Keduanya adalah sistem serangan kekuatan Spirit Masters, keduanya memiliki roh yang sombong, ada sedikit perbedaan dalam kekuatan roh, membuat pertarungan di antara mereka menginspirasi semacam perasaan yang tidak terkendali. Tapi saat mereka dengan senang hati bertukar pukulan, mundurnya Dai Mubai yang tiba-tiba tidak diragukan lagi di luar pemahaman Huo Wushuang, tetapi kakinya tanpa sadar mengikuti. Secara otomatis ditarik, kedua tinju secara bersamaan meledak, lurus ke dada Dai Mubai. Namun, saat Huo Wushuang berlari ke depan, dia sudah merasakan sesuatu yang salah. Retret Dai Mubai terlalu cepat, dan pada saat yang sama saat dia maju, Huang Yuan dan Tai Long juga secara bersamaan mundur ke kedua sisi. Ketiganya membentuk formasi segitiga yang sempurna, dengan dia di tengah. Meskipun ini bukan pertama kalinya Tang San menggunakan taktik ini dalam pertarungan, dengan kontrol Blue Silver Grace yang semakin akurat, seringkali bisa mendapatkan efek yang sangat besar. Dalam 10 pertarungan sebelumnya, setidaknya 6 kapten tim telah terjerat dalam kendali Tang San seperti ini. Meskipun Huo Wushuang tidak lemah, dalam sekejap, dia akan menjadi yang ketujuh. Dai Mubai dan Tang San telah bekerja sama untuk waktu yang sangat lama, dan saat dia mundur, dia sudah memahami niat Tang San. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung melepaskan kemampuan roh ketiganya yang kuat, transformasi Fajra Macan Putih.
Seketika, bulu putih meledak dengan kemegahan emas, dan meskipun dia mundur, sikapnya yang mengesankan langsung meningkat. Melihat pengepungan hampir selesai, Dai Mubai mundur, menghentikan momentum mundurnya. Dia berjongkok seperti harimau yang akan menerkam, dan segera setelah itu, menyambar seperti kilat. Semuanya terjadi sangat cepat. Serangan gabungan yang mengepung dan memusnahkan ini cepat, tepat, ganas, memanfaatkan keunggulan numerik dan kekuatan ledakan seketika untuk menghancurkan lawan terkuat terlebih dahulu. Selama mereka bisa menghancurkan Huo Wushuang, sisa pertempuran tidak diragukan lagi akan menjadi jauh lebih mudah bagi tim Shrek. Namun, apakah itu benar-benar mudah? Grandmaster selalu mengamati pertandingan tim lain. Jadi bagaimana mungkin tim lain tidak memperhatikan 10 kemenangan berturut-turut Akademi Shrek? Saat kedua belah pihak akan menyelesaikan pengepungan mereka, tiba-tiba, angin puyuh merah meletus dari lantai. Meskipun Tang San memanipulasi Blue Silver Grace-nya, tatapannya tidak pernah meninggalkan sistem kontrol Spirit Master pihak lawan, Huo Wu. Benar saja, pada saat ini, Huo Wu bergerak. Huo Wu bertindak tanpa peringatan, gerakannya juga sangat sederhana, tetapi yang bersinar adalah cincin roh ketiganya. Cahaya ungu yang mempesona bercampur dengan merah keemasan di sekelilingnya, dan nyala api berbentuk cincin yang mempesona langsung meletus di tempat yang paling dibutuhkan. Kontrolnya sangat tepat, dan ketika cincin api besar itu tiba, tepat ketika trio Dai Mubai menyelesaikan pengepungan dan menyerang mereka. Anehnya, meskipun cincin api yang langsung meletus itu tampak sangat megah, saat disentuh, cincin itu tetap tidak mengeluarkan suara. Apakah itu Dai Mubai, Huang Yuan atau Tai Long? Tidak ada dari mereka yang merasakan ancaman bahaya bagi mereka. Ketiganya hanya dikirim terbang dalam sepersekian detik oleh elastisitas kuat yang sangat panas. Bukan hanya mereka yang dikeluarkan, bahkan Xiao Wu dan Jingling yang bertarung melawan dua sistem serangan kelincahan Spirit Masters. Kelimanya dipukul secara bersamaan oleh cincin api aneh itu, terbang ke 5 arah yang berbeda, menghancurkan formasi tim Shrek dengan sempurna sekaligus. Tang San, yang awalnya dilindungi di tengah semua orang, segera terungkap. Cincin api itu menghilang tepat di depannya, tanpa membuangnya bersama yang lain. Ini adalah kemampuan roh ketiga Huo Wu, Deving Flamering, 8. Kemampuan ini tidak memiliki kekuatan serangan, tetapi karakteristik terbesarnya adalah kemampuan untuk mengeluarkan semua musuh dalam jangkauan cincin api menentang jarak tertentu. Adapun seberapa jauh mereka ditolak, dan perbedaan antara teman dan musuh, itu terserah kendali guru roh itu sendiri. Itu adalah kemampuan sejenis binatang roh yang aneh. Kemampuan roh ini tampaknya digunakan untuk menyelamatkan hidup seseorang. Ketika itu muncul di tangan Master Roh sistem kontrol yang luar biasa. Itu tidak sesederhana itu. Meskipun Dai Mubai, Huang Yuan dan Tai Long semuanya terikat oleh rumput perak biru Tang San. Begitu mereka ditembakkan oleh cincin api menentang, Tang San masih ditinggalkan sendiri. Dan tanpa lawan untuk memblokir mereka, dua sistem serangan kelincahan Spirit Masters, bersama dengan Huo Wushuang, dan sistem serangan kekuatan lainnya Spirit Master, praktis secara bersamaan menerkam Tang San, dan terlebih lagi dari 4 arah yang berbeda. Saat ini, bahkan Tang San tidak punya cukup waktu untuk menggunakan rumput perak biru untuk menarik kembali anggota timnya untuk membantunya. Sejak awal pertempuran, situasi ini adalah apa yang telah diatur oleh Akademi Berkobar untuk Tang San, menggunakan taktik tim terbaik Akademi Shrek melawan mereka untuk menghadapi Tang San. 4 lawan 1, mereka bahkan telah memperhitungkan pengekangan jaring laba-laba Tang San. Menyerang dari arah yang berbeda, jaring laba-laba Tang San paling banyak hanya bisa menahan 1 orang. Sama sekali tidak ada cukup waktu baginya untuk meluncurkan 1 detik. Dan saat itu, dia sudah dikepung oleh 3 orang. Bahkan keberuntungan pun tidak bisa menyelamatkannya. Siapapun yang melihat dapat melihat bahwa Tang San adalah inti dari tim Shrek. Selama dia diarahkan, tim Shrek akan menjadi seperti harimau ompong, dan berurusan dengan mereka akan jauh lebih sederhana tanpa ancaman 10.000 Tang San. Cincin roh tahun, dan bahkan lebih tanpa kemampuan kontrolnya yang kuat. Untuk asuransi, 2 cincin roh ketiga Spirit Masters dari Blazing Academy menyala secara bersamaan, dan percikan api yang sebelumnya terus-menerus mengembun di udara secara tak terduga terbelah dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4, langsung meningkat 4 kali lipat, dan bergegas ke 4 yang bertanggung jawab atas serangan itu. Bola api yang sangat indah jatuh dari udara seperti hujan meteor, api yang berkobar sudah mengelilingi Tang San. 4 orang yang menyerang Tang San secara bersamaan meluncurkan kemampuan roh ketiga mereka. Mengenai serangan yang satu ini, mereka bertekad untuk menang. Cakar tajam muncul di tangan Huo Wushuang, tubuhnya membengkak sekali lagi, cahaya merah keemasan meletus dari sisiknya. Kemampuan roh ketiganya dan transformasi Fajra Harimau Putih Dai Mubai adalah pendekatan berbeda yang mengarah pada hasil yang sama.
seluruh tubuhnya meletus dengan api yang mengamuk. Dengan dua panggilan derek, dua bayangan derek api besar terbang keluar, Flame Shadow Doppelgangers. Master Roh Macan Tutul Api meletus dengan 7 peluru api biru tua. Serangan 4 kali lipat menyegel semua rute pelarian Tang San. Dihadapkan oleh 4 orang yang menyerangnya, Tang San tampak sangat tenang, sangat tenang. Namun, di dalam tubuhnya membakar api yang mengamuk. Dia ingin bertarung, ingin menggunakan kekuatan sejatinya sendiri untuk menghancurkan 4 orang di depannya. Mungkin dia akan terluka, tetapi dia yakin dia memiliki kekuatan seperti itu. Tapi, bisakah dia benar-benar melakukan itu? Tidak, dia tidak bisa. Masih belum waktunya untuk mengekspos kekuatannya yang sebenarnya. Di saat krisis seperti itu, Tang San masih punya waktu untuk melirik Huo itu. Wajahnya yang menawan sudah menunjukkan sedikit kebanggaan setelah melepaskan cincin api menentang itu. Huo Wu sangat cantik, tubuhnya agak mirip Xiao Wu, hanya sedikit lebih bulat dari Xiao Wu. Gelombang merah tua dari rambut panjang tergantung di pinggangnya, wajah yang cerah dengan fitur wajah yang indah, sepasang mata besar berkedip-kedip dengan cahaya keperakan. Jika wanita tercantik di turnamen berbaris, dia pasti akan berada di 5 besar. Jika orang lain memandangnya, Huo Wu pasti akan berpikir itu karena kekaguman. Namun, saat tatapannya bertemu dengan Tang San, dia melihat tatapannya masih penuh percaya diri dan keras kepala. Bibir Tang San bergerak, dan meskipun dia tidak mengeluarkan suara, Huo Wu masih bisa samar-samar mengerti apa yang dia katakan. Kamu terlalu naif. Memang, inilah yang ingin dikatakan Tang San. Saat berikutnya, dia melesat seperti anak panah dari busur. Selain itu, apa yang dia pilih adalah rute keluar yang paling sulit, menyerang bola bintang 7 terpadat dari Master Roh Macan Tutul Api. Huo Wu agak bingung. Dia tidak bisa mengerti mengapa Tang San akan membuat tuduhan bunuh diri seperti itu, dia hanya seorang Master Roh Sistem Kontrol. Tanpa kontrol, sistem kontrol Spirit Master bukanlah apa-apa. Bisakah dia benar-benar ingin bertabrakan langsung dengan sistem serangan kekuatan Spirit Master? Dan masih kemampuan roh ketiga dari sistem serangan kekuatan Spirit Master? Bukankah itu bunuh diri? Terlebih lagi, serangan Huo Wushuang, Huo Yun, dan Huo Yu akan langsung menyusul setelahnya. Apalagi menerobos penghalang Fire Leopard Spirit Master, bahkan jika dia memiliki kekuatan itu, selama serangan Fire Leopard Spirit Master memperlambatnya untuk sesaat, dia akan bertemu dengan 3 serangan kuat dari belakang. Apakah Tang San benar-benar ingin bunuh diri? Mustahil. Master Roh Macan Tutul Api tidak bisa menahan kegembiraan dalam hati ketika dia melihat Tang San berlari ke arahnya. Dia segera menyusun kemampuan roh ketiganya, Explosive Seven Star Bullets, dalam formasi yang sempurna untuk mengenai Tang San. Dia memiliki keyakinan penuh pada kemampuan rohnya, terutama ketika dibawa dorongan dari 2 sistem tambahan, Spark Spirit Masters. Bahkan jika itu tidak bisa dibandingkan dengan sebagian besar kemampuan roh keempat Spirit Masters dalam kekuatan, itu tidak jauh. Memang, kemampuan roh ketiga Fire Leopard Spirit Master sangat kuat. Bahkan Tang San pasti akan terluka jika dia dipukul, apalagi terus memblokir serangan yang datang dari belakang. Tetapi Master Roh Macan Tutul Api telah melupakan satu hal, atau mungkin harus dikatakan bahwa dia pada dasarnya tidak mengharapkan hal itu terjadi. Bahkan kemampuan roh yang paling kuat pun tidak berguna jika mereka tidak mengenai lawan. Tang San tidak pernah menjadi guru roh yang sederhana, yang tidak pernah menjadi takdirnya sejak tiba di dunia ini. Karena dia berasal dari sekte Tang dari dunia yang berbeda, dan dia mewarisi keterampilan rahasia puncak sekte Tang. Bisakah peluru 7 bintang peledak yang berhamburan benar-benar menghalangi setiap jalan Tang San ke depan? 70 mungkin, tetapi tidak pernah 7. Di mata Master Roh Macan Tutul Api, tubuh Tang San tiba-tiba tampak seperti ilusi, benar-benar berubah menjadi cahaya dan bayangan. Dia tampak tidak berbobot, berputar dengan aneh di udara beberapa kali, melangkah dengan kecepatan misterius yang secara tak terduga membiarkannya menembus 7 peluru energi. Tidak hanya dia tidak menyentuh satu pun, dia bahkan tidak mengeluarkan suara. Semua yang dilihatnya seperti halusinasi. Murid Fire Leopard Spirit Masters tiba-tiba melebar, dia juga memiliki banyak pengalaman tempur. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Tang San bisa begitu saja berjalan melalui serangannya seperti itu, dia masih bereaksi secara instan, menggunakan semua kekuatannya untuk mengendalikan peluru 7 bintang peledak yang dia tembakkan untuk kembali dan menyerang Tang San. Kembali. Dalam hal kontrol kemampuan roh, ini sudah menjadi batas dari apa yang bisa dia capai. Namun, tidak peduli seberapa hebat kendalinya, 7 peluru energi itu masih mengejar. Dan Tang San maju. Dalam krisis,
Kemampuan bertarung Flame Leopard Spirit Master meledak sepenuhnya. Mengulurkan kedua tangannya, bola api yang kuat meletus dari telapak tangannya. Dalam waktu terbatas ini, yang bisa dia gunakan saat ini hanyalah kemampuan roh pertamanya, Flame Howl 9. Dia tahu, selama dia bisa memblokir Tangsan sejenak, peluru 7 bintang yang mengikutinya dengan cermat serta serangan teman-temannya akan menyusul. Pada saat itu, Tangsan akan dikalahkan. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan roh Tangsan lebih tinggi darinya, dia masih tidak percaya bahwa kekuatannya tidak cukup untuk memblokir Tangsan selama itu. Saat ini, selain pertarungan yang sedang berlangsung di 4 tahap lainnya, seluruh arena menjadi sunyi. Hampir semua tatapan dari para penonton terfokus pada Tangsan. Mereka semua ingin melihat bagaimana jiwa tim Akademi Shrek, yang memiliki cincin roh keempat 10.000 tahun Tangsan, akan menghadapi situasi ini. Mungkinkah dia diblokir? Tangsan memberikan jawaban di bawah tatapan beberapa puluh ribu penonton. Menggunakan langkah membingungkan bayangan hantu, dia tidak hanya melangkah melewati serangan 7 peluru bintang 7 peledak, tetapi secara bersamaan juga melangkah melewati Master Roh Macan Tutul Api. Dia benar-benar terlalu cepat. Meskipun dia bukan Master Roh sistem serangan kelincahan, mengandalkan Ghost Shadow Perplexing Track, hanya dengan satu gerakan yang sedikit mengejutkan, dia sudah bergerak di sekitar Master Roh Macan Tutul Api. Hanya satu tindakan sederhana ini yang benar-benar mengubah situasi. Ia menghadapi serangan dari 3 anggota tim Akademi berkobar dari belakang dan serangan peluru bintang 7 bukan lagi Tangsan, melainkan Master Roh Macan Tutul Api itu sendiri. Berdiri dengan stabil, menjatuhkan bahunya, menyerang balik. 3 gerakan itu semulus bernapas, Tangsan tidak memberi Master Roh Macan Tutul Api lagi untuk bereaksi, sebelum bahunya menghantam punggung lawannya dengan keras. Akumulasi keterampilan surga misterius meletus dalam sekejap. Master Roh Macan Tutul Api hanya merasakan kekuatan yang tak tertahankan menyebar dari punggungnya ke seluruh tubuhnya, dan segera setelah itu dia diluncurkan terbang. Flame Howl dihadapkan dengan Seven Star Bullets yang kembali, dan ketiga rekannya yang mengejar menyaksikan tanpa daya saat musuh menjadi teman, dan yang bisa mereka lakukan adalah sebisa mungkin mengarahkan serangan mereka ke langit. Jika tidak, anggota tim mereka pasti akan berubah menjadi abu oleh serangan gabungan mereka. Pada saat ini, rumput perak biru diam-diam bertindak. Rumput perak biru yang melingkari pinggang Dai Mubai, Tai Long, dan Huang Yuan tiba-tiba mengencang. Kecepatan mereka meningkat dalam sekejap mata. Dari mengelilingi musuh, dari dikelilingi oleh musuh di bawah efek cincin api menentang, lalu kembali lagi mengelilingi mereka. Semuanya terjadi dengan kecepatan kilat. Pada saat ini, Tangsan untuk pertama kalinya dalam turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental ini mengungkapkan bakatnya sendiri untuk bertempur. Kemampuan roh tidak akan pernah menjadi kekuatan penuh dari Master Roh, dan ini terlebih lagi untuk Tangsan. Hanya mengandalkan Ghost Shadow Perplexing Step dan penilaiannya yang tajam, taktiknya telah berhasil membalikan langit dan bumi. Hong, Master Roh Macan Tutul Api bersenandung sedih, tubuhnya hangus hitam oleh pemboman dari peluru 7 bintangnya sendiri. Jika bukan karena atribut apinya sendiri, dan keakrabannya yang berlebihan dengan kemampuan roh ketiganya sendiri, ini saja akan menyebabkan dia cedera serius. Ketiga rekannya juga tidak merasa jauh lebih baik. Perasaan menyalahgunakan kekuatan untuk secara paksa mengubah arah kemampuan roh mereka sangat menyakitkan, hampir membuat mereka memuntahkan darah. Ketiganya terhuyung-huyung tak terkendali, dan di belakang mereka, trio Dai Mubai sudah tiba dengan cepat. Jika serangan mereka menyerang, maka White Tiger Vajra Transformed Dai Mubai saja sudah cukup untuk menghancurkan 3 lawan yang mengejutkan di depannya. Pertempuran sudah maju ke panggung putih panas, setiap saat bisa menjadi kunci kemenangan atau kekalahan. Pada saat ini, sistem kontrol Spirit Masters dari kedua belah pihak benar-benar menunjukkan pentingnya mereka sebagai jiwa tim. Melihat keunggulan absolut berubah menjadi kerugian absolut, sistem kontrol tim Akademi Blazing Spirit Master Huowu bertindak sekali lagi. Cincin api intens lainnya meletus, Deving Flamering muncul di medan perang untuk kedua kalinya. Praktis pemandangan yang sama seperti sebelumnya muncul lagi. Akademi Shrek instan akan mengalahkan lawan mereka, mereka ditembak oleh cincin api menentang. Saat berada di ambang malapetaka, krisis pasukan penyerang utama Akademi Blazing teratasi. Meskipun Huowu telah menyelamatkan rekan satu timnya pada saat yang genting, saat ini dia sudah diselimuti lapisan keringat. Dia tahu bahwa meskipun dia sudah memiliki perkiraan yang tinggi tentang Tangsan, dia masih meremahkannya. Kemampuan tempur jarak dekatnya sama sekali tidak sesederhana sistem kontrol biasa milik Spirit Master. Gerak kaki yang aneh itu, mungkinkah itu semacam kemampuan roh? Tapi, dia tidak bisa memiliki kemampuan roh lagi. Lalu, apakah itu tulang roh?
Sama sekali bukan hanya Huowu yang berpikir seperti ini. Di kursi VIP, banyak orang sudah memiliki gagasan serupa. Apakah itu kekuatan tulang roh? Tidak ada yang tahu siapa yang berbicara lebih dulu. Duduk di barisan depan bagian VIP, Kaisar Sueye, serta Master Sekolah Ubin 7 Harta Karun Fengzi dan Uskup Platinum Salas menggelengkan kepala mereka secara bersamaan. Pada saat ini, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tapi ketiganya masih bisa memastikan, itu bukan kekuatan tulang roh. Karena kecepatan Tangsan tidak memiliki fluktuasi kekuatan roh tertentu yang datang dengan penggunaan tulang roh. Itu seharusnya hanya teknik pertarungan jarak dekat yang sederhana. Ning Fengzi memegang dahinya, tertawa kecut di dalam hatinya. Ah, Tangsan, berapa kali kamu akan mengejutkanku sebelum kamu selesai?